Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Tisa Nevi Armida dapat kembali menyapa Anda dalam program podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, aset daerah merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah dan harus dikelola secara profesional, transparan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tengah tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, pengelolaan aset menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun pemirsa, ternyata masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari aset yang belum bersertifikat, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, hingga perlunya pengawasan agar pengelolaan aset berjalan dengan efektif dan akuntabel. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Imron Rosadi dari fraksi PKS. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Tisa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi nih Pak. Ya. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang pendapatan daerah. Nih sekarang kita bahas topik yang cukup menarik lagi nih, mengenai aset daerah di Provinsi Banten nih Pak. Langsung saja nih tanpa basa-basi nih Pak, boleh tanya nih Pak. Ya. Nih, menurut Pak Imron sendiri nih, mengapa aset daerah di Provinsi Banten ini menjadi perhatian utama? Ya, oke. Terima kasih Mbak Tisa ya. Jadi bicara soal aset daerah ini, pertama kita bicara soal pendataan. Ya. Kita setelah berpisah dari Jawa Barat, ya, itu banyak aset-aset Provinsi Banten ini. Yang pertama harus terdata, ya, asetnya apa, kemudian di mana, dan kapan diperolehnya. Nah, dari pendataan ini kita akan termasuk juga lihat lokasinya, ya. Jangan coba dapat atas kertas saja, ya. Lihat lokasinya. Nah, baru yang kedua, ya kita lihat legalitasnya, ya, kepemilikan ini. Apakah sudah semua diparipnamakan kepada Banten, biar kita tidak salah meletakkan pembangunan di situ, ya, dan sampai ada pembangunan kita yang misalnya ditaruh di aset orang, ya. Nah itu kan jadi jadi masalah, ya. Bagaimana kita membangun dana APBD dengan di atas tanah milik orang lain, dan ini kan ada kejadiannya, ya, ada kejadiannya, ada sekolah ya, dibangun dan itu bukan aset kita. Baru ya saya kemudian itu masalah mengoptimalkan ya fungsinya, kita lihat itu, dan dengan adanya aset sebenarnya ada sumber, ya kan, sumber. Nah, itu sudah optimal belum? Ada aset yang masih idle, yang masih menganggur. Nah, sekarang ini justru kita sedang membutuhkan bagaimana aset ini agar bisa menghasilkan. Ya. Nah, harus dilihat bagaimana mengoptimalkannya. Ada aset yang besar, letaknya sangat strategis, misalkan di bandara. Luas gitu. Kita lihat apa sudah dimaksimalkan. Baik, berarti pertama pentingnya pendataan aset, kemudian legalitas, dan ketiga optimalkan fungsinya Pak ya. Optimalisasinya. Baik. Kalau masalah terakhir tentu butuh pengawasan. Baik. Ya, nah ini manajemen aset ini, dan dia termasuk penilaian kan, keuangan daerah itu setiap tahun kan diawasi oleh BPK, kan ada ininya, kemudian apa hasilnya itu kan. Salah satunya aset berpengaruh terhadap hasil akhir dari pengawasan BPK. Baik, kalau dari kondisi pengelolaan aset sendiri bagaimana Pak? Ya, pengelolaan aset sekarang saya lihat masih pemerintah kita, saya tanya misalkan bagaimana manajemen pengelolaan aset, mereka sedang terus bekerja, memang nggak mudah ya. Nggak mudah, butuh waktu ya, tapi juga jangan dibiarkan.
Kalau memang kita tahu ini ada tingkat kesulitannya cukup berat, maka jangan tinggalkan, harus dilakukan dan kemudian terus secara simultan dilanjutkan. Biar aset kita itu kan juga nilainya pasti berubah-berubah, ya. Nah ini ada manajemen aset di Pemda itu. Oke, kalau tadi kan Pak Imron sendiri menyampaikan pasti ada saja kesulitan-kesulitan nih Pak. Nah, ini bagaimana DPRD Provinsi Banten dalam menghadapi tantangan tersebut Pak? Ya, pertama kita mendengar dari masyarakat. Baik. Ya, ada misalkan aset Pemda Provinsi Banten, misalkan situ, ya kita harus turun, gitu, harus turun. Karena aset ini kalau tidak dijaga, dia lama-lama habis. Baik. Ya, dan kita sudah dapat beberapa laporan. Ada misalkan situ, kawasan situ yang sekian puluh hektar, ya sekarang sudah berkurang. Kenapa? Karena tadi tidak dirawat dan tidak dijaga, sehingga yang dirugikan siapa? Ya pemerintah. Ya kemudian akhirnya juga masyarakat. Nah maka DPRD, lagi-lagi DPRD melakukan pengawasan, lalu memfollow up hasilnya itu apa kebijakannya. Maka jika ke Perda, ya kita buatkan Perda tentang aset. Ya kalau langsung eksekusi, maka kita sampaikan kepada OPD terkait agar bisa melakukan penanganan. Nah, dan juga aset ini kan juga bisa dikerjasamakan. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkannya, banyak pihak yang bisa. Ya kan? Banyak pihak yang bisa. Dan pihak yang bisa ini juga nggak usah jauh-jauh, di anak-anak kita, orang-orang kita juga banyak yang mampu kok. Gitu. Banyak yang mampu. Jangan sampai begini, aset ini menjadi terbengkalai, ya tidak dimaksimalkan, lalu rusak atau hilang. Nah kita bertanggung jawab atas itu. Baik, artinya optimalisasi aset ini sangat penting nih Pak. Penting. Nah ngomong-ngomong soal optimalisasi aset ini, menurut Pak Imron sendiri nih seberapa besar potensi aset daerah dalam kependapatan asli daerah ini Pak? Ya, kalau angka saya belum ini ya, belum lihat angkanya nih. Tapi kalau gambaran saya dengan jumlah aset yang banyak, satu saja aset kita di bandara, ya itu kalau tidak salah itu ratusan juta per bulan, ratusan juta per bulan, ya yang udah jelas. Itu sendiri kita masih menganggap ini nggak optimal, gitu. Ini nggak optimal. Apalagi yang lainnya, berapa banyak situ, ya, berapa banyak sepadan jalan, ya, banyak lah. Apalagi yang kemarin saya kunjungi aset kita yang ada di DKI, ya, DKI, ya rumah singgah, ya, apa yang dipakai, ada yang dipakai buat warga Banten yang mau, yang sedang berobat di luar di DKI kan, biar nggak usah dari sini lah, udah nginap aja di rumah singgah itu. Tapi kan nggak semua kamar kepake, ya sebagian itu ternyata bisa disewakan dan dapat income. Tapi kondisinya saya lihat ini tidak terawat. Nah, kenapa kita kalau punya, kenapa kita nggak punya usaha juga di provinsi DKI? Bila perlu jadi hotel, jadi income pemasukan buat Banten. Nah, ini kan butuh tangan-tangan terampil, ya, untuk mengoptimalkan aset-aset kita. Itu saya tadi kan saya sampaikan, ketika kita sedang mengalami kondisi turun pendapatan kita, maka otak kita harus berputar bagaimana melakukan kreativitas apa yang ada di kita. Ya, kalau minjem itu, berarti saya, kalau minjem itu udah itu terakhir. Setelah kita gagal mencari aset yang bisa dipakai, gagal evaluasi, ya, efisiensi, baru kita berpikir pinjam. Dan pinjam itu juga boleh, ya, tapi itu terakhir ujung ya. Setelah kita nggak ada caranya. Oke, baik, ya. Pak. Nih Pak Imron, kita sendiri tahu kan kalau Provinsi Banten ini masih ada
memiliki aset yang belum bersertifikat nih Pak. Nah, bagaimana DPRD Provinsi Banten menyelesaikan hal tersebut? Ya tentu kalau DPRD yang menyelesaikannya itu nggak mungkin ya. Baik. Tapi DPRD bisa, kita itu harus mengembangkan kolaborasi. Baik. Ya, kita nggak mungkin melakukan sendiri. Kolaborasi, ya, dengan kumpulkan. Nah, DPRD bisa memfasilitasi, ya, bisa memfasilitasi. Ayo kita ketemu. Bagaimana jalan keluarnya? Dan itu beberapa kali alhamdulillah berhasil. Baik. Ya, dalam konteks yang lain ya. Tapi kolaborasi ini harus menjadi kata kunci. Tidak ada orang yang bisa menguasai semuanya. Baik. Ya. Oke, nah Pak, kalau aset sendiri kan kita punya, dikatakan aset banyak nih Pak ya, tapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Nah, lalu bagaimana DPRD Provinsi Banten ini memanfaatkan aset-aset tersebut Pak? Ya, di sini kita baru tadi juga ada salah satunya adalah Raperda UMKM. Baik. Ya. Nah, kenapa kalau kita nggak mampu? Persilakan ya warga Banten Baik. untuk bisa mengelola. Betul nggak? Oke, betul. Iya, bukan siapa-siapa kok. Nah, anak-anak kita, warga kita, ya. Daripada dikelola oleh orang-orang yang nggak jelas, Baik. ya. Penghasilannya untuk pribadi jelas itu. Ya. Tapi kalau secara legal kita berikan kesempatan mereka, ada waktu, ya, ya sanggup ya. Kalau bagus perpanjang. Baik. Saya kira ide seperti itu harus ada, ya. Kalau kita nggak mampu melakukannya, ya kita ajak keluarga kita. Yang saya kira siapa sih yang nggak mau kalau silakan pakai ini tanah 2000 meter, Baik. ya, paling nggak buat dia dan keluarganya terentaskan ketahanan pangan. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya, untuk bisa memfungsikan aset kita secara optimal. Kalau apa namanya di ini dalam apa namanya pandangan agama, aset-aset yang idle itu boleh diambil alih. Ya, sebenarnya orang yang punya tanah luas nggak pernah dipakai, tetangganya nggak punya sepetak pun. Ya, dalam pandangan agama itu orang ini boleh membuatkan aset itu. Nah, kalau daripada menyerobot, ya kasihlah legalitas, pinjamkan, ya, hibahkan sebagian. Nah, begitu juga dengan kita. Saya kira manajemen aset seperti itu, insya Allah tidak ada aset yang mubazir. Ya. Kalau terakhir mungkin ya jual daripada membebani belanja perawatan, ya lebih baik dijadikan dia income. Baik. Gitu. Oke, artinya membuka peluang kepada masyarakat umum nih Pak. Iya. Oke, nah Pak, kalau tadi sendiri kan Bapak membahas pemerintah membuka peluang untuk masyarakat dalam mengelola aset nih Pak. Nah, kalau dari DPRD Provinsi Banten sendiri nih Pak, bagaimana mengawasinya agar pengelolaan aset itu terhindar dari penyalahgunaan nih Pak? Ya, lagi-lagi memang ini masalah klasik ya. Tentu kita butuh pelaporan dari warga. Baik. Ya. Misal lihat ada mobil truk sampah ya, merah, tapi dipakai buat mengangkut ya, yang nggak ada kaitannya dengan kebersihan. Itu kan salah satu penyimpangan. Warga yang tahu itu foto, ya laporkan. Baik. Ya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak punya kepedulian terhadap itu, aset terbengkalai pakai orang, nggak ada yang melapor, ya. Maka semua pihak harus punya kepedulian. Ya, karena tidak, pemerintah tentu tidak punya mata di mana-mana, ya. Tapi semua harus kita jaga. Paling tidak ada kepedulian untuk mau melapor aset-aset kita yang dipakai dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik nih Pak. Mungkin nih Pak, masyarakat sendiri juga kadang kebingungan nih Pak, mau lapor ke siapa gitu.
saya kira pemerintah daerah juga harus mengembangkan lagi ya apa namanya prosedur melapor. Nah, mungkin kita arahkan bagaimana agar melapor itu mudah ya, dan nggak takut. Ya, kan kadang-kadang kita itu selalu takut melapor ini, takut jadi masalah, ya takut jadi apa. Sebenarnya dari situlah terjadinya pembusukan. Ketika ada pelanggaran, tidak ada yang melakukan sentuhan, maka seakan-akan pelanggaran itu boleh. Akhirnya rame-rame melanggar, iya kan? Rame-rame melanggar, disitulah ada kehancuran. Ya kita tahu-tahunya terjadi, misalkan kebakaran sampah, ya yang membunuh, itu, ya kejadian banjir, ya tiba-tiba ada apa malah petaka, gitu. Ya mudah-mudahan kita terima dari malapetaka. Baik, artinya pemerintah sendiri harus memberikan rasa aman kepada pelapor sendiri Ya, ya. ya. Ini yang perlu kita. Jadi yang melapor itu jangan justru dia jadi repot. Baik. Iya enggak? Ogahnya masyarakat melapor itu justru dia tuh jadi repot. Ya. Maksudnya kita berterima kasih mau ada yang mau melapor. Jadi kita harus ada undang-undang perlindungan saksi ya, yang harus kita implementasikan. Gitu. Kalau dari pemerintah ini kan tadi Pak Imron mengatakan kalau mungkin saja ada pihak ketiga yang mengelola aset tersebut ini Pak. Nah ini bagaimana mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset? Ya tentu tidak kita tidak menutup ya bahwa banyak orang yang punya kemampuan di luar pemerintah, ya maka bisa dilakukan kerjasama. Ya contohnya banyak kok ya. Kemarin kami melihat di salah satu daerah ya, swasta mau membangun pasar. Ya heran, swasta mau membangun pasar di atas aset pemerintah daerah ya, dengan waktu 5 tahun. Nah ini kios-kiosnya di apa namanya dijual dengan waktu 20 tahun. Mereka membangun dengan uang sendiri. Pemerintah nggak ngeluarin apa-apa. Ya, nggak ngeluarin apa-apa. Warga mendapatkan keuntungan dengan bisa berdagang di tempat yang baik, nyaman. Maka tadi saya bilang kolaborasi ini penting, ya, kolaborasi. Dan mereka melakukannya sangat profesional. Sampai harga cabai aja nih, harga cabai, harga bawang itu ada sekian belas pasar. Kalau di pasar ini sekian, ini sekian. Jadi warga memilih, ya bisa memilih. Laporannya terbuka, gitu. Manajemennya sangat baik. Dan ternyata berapa bisa memberikan PAD? Bisa Pak. Nah, cara kolaborasi seperti ini harus kita kembangkan. Kalau kita nggak bisa pakai, nggak bisa menggunakan, tawarkan, berikan orang lain yang memang mampu. Dan itu manfaatnya banyak. Jadi aset itu ya jangan sampai idle. Fungsikan. Oke, nah ngomong soal kolaborasi dengan pihak lain nih Pak, ini kan dari DPRD Provinsi Banten ini bagaimana upayanya dalam pengelolaan aset itu supaya mendukung pembangunan ekonomi? Ya, tentu kan DPRD itu kan fungsinya 3 tadi ya. Nah, apa namanya? Budgeting, kemudian legal, membuat apa namanya, perda, kemudian pengawasan. Ya, melakukan itu eksekutifnya, eksekusinya eksekutif. Kita menyampaikan apa namanya pengawasan, kita menyampaikan saran, dan kita siap untuk membuatkan legal formalnya, legalitasnya. Itu DPRD mendorong OPD pemerintah daerah untuk ya jangan
Tapi juga jangan begini, ini atas nama investasi masuk, ya lalu mengorbankan lingkungan, ya mengorbankan infrastruktur kita. Nah itu jangan sampai ada korban dalam ini. Contoh ya, saya bilang misalkan ini kan kita membangun jalan itu kan mahal, ya. Lalu atas nama investasi terbuka untuk orang luar, dengan seenaknya mereka pakai dump truck yang tinggi-tinggi. Ya. Jalan kita nggak dibangun untuk kapasitas itu, ya nggak? Jadi investasinya berapa, ya kan? Lalu kerusakannya yang timbulkan itu berapa? Lebih mahal daripada investasi yang masuk. Itu juga jangan sampai begitu, ya. Atau korban lingkungan, ya longsor. Nah, kita tidak ingin investasi yang seperti itu. Kita ingin win-win, semuanya untung. Ya, menurut saya kalau menguruk dengan truk yang biasa aja sehingga jalan nggak rusak, kalau itu bisa, kenapa harus pakai yang berat sehingga tangan kita jadi rusak? Kan yang untungnya di dia doang jadinya. Oke, baik ya. Pak. Nah terakhir nih Pak, boleh Bapak beri harapan dari DPRD Provinsi Banten terkait pengelolaan aset daerah dalam beberapa tahun ke depan? Ya, pertama tentu kami di DPRD itu sangat ingin agar aset-aset kita ini tidak idle, harus dimanfaatkan. Bahasa agamanya tidak mubazir. Innal mubazirina kanu min ikhwanis syayatin. Seperti itu. Serem benar ya. Mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Nah, jadi kita manfaatkan, kita optimalkan aset-aset kita ini agar dia menghasilkan income untuk kesejahteraan masyarakat Banten dan rata pembangunan di seluruh wilayah Banten. Tidak ada yang mustahil. Baik Pak Imran, terima kasih atas penjelasannya nih Pak. Semoga pengelolaan aset daerah di Provinsi Banten ini dapat semakin tertata, semakin transparan gitu ya Pak ya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat ya Pak. Amin. Nah, baik pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Imron Rosadi. Jangan lupa saksikan program podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten episode selanjutnya. Akhir kata, saya Tisa Nevi Armida dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.